Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ali Awaludin PhD selaku Dewan Pengembang Swasembada Riset Inisiatif sekaligus dosen dan sekretaris Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Yang kami hormati segenap narasumber selaku pemantik diskusi pada agenda diskusi daring interaktif kelima dari Swasembada Riset Inisiatif, dan tentunya yang kami muliakan segenap peserta diskusi daring interaktif yang bergabung secara daring pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas berkahan rahmat dan limpahan karunia-Nya sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual melalui Zoom meeting untuk bersama-sama nanti kita akan berdiskusi dengan para ahli dan para pakar dari kami, tim Swasembada Riset Inisiatif, pada agenda diskusi dari interaktif kelima yang diselenggarakan oleh Swasembada Riset Inisiatif tajuk Teknik Updating Standar Satuan, SSH, ASB, SBU, dan HSPK pada SIPD yang sempurna. Acara ini insya Allah akan kita selenggarakan bersama mulai pada pagi hari ini sampai kurang lebih 1,5 jam ke depan. Pada hari ini Sabtu 31 Juli 2021. Kepada para segenap peserta diskusi dari interaktif, sebelum kita memulai agenda kita, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dari panitia. Yang pertama adalah telah dibagikan virtual background di kolom chat yang dapat Bapak Ibu sekalian gunakan sebagai virtual background pada kegiatan kita pagi hingga siang hari ini. Kemudian yang kedua adalah dimohon para peserta untuk merename atau mengganti nama pada akun Zoom Bapak Ibu sekalian dengan format spasi instansi, spasi asal daerah. Nah, ini tentunya supaya nanti memudahkan para narasumber untuk berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian ketika sesi diskusi berlangsung. Dan yang ketiga adalah dimohon Bapak Ibu untuk senantiasa men-silent mikrofonnya atau dalam mode mute selama para narasumber atau pemantik diskusi ini menyampaikan materinya. Jika nanti sesi diskusi telah dibuka, Bapak Ibu dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya atau raise hand untuk kemudian kami persilahkan menyalakan mikrofonnya. Baik, demikian yang perlu kami sampaikan sebagai informasi awal bagi Bapak Ibu semua. Sebelum mengawali sesi diskusi daring yang akan disampaikan oleh para narasumber selaku pemantik diskusi, akan disampaikan sambutan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Awaludin PhD selaku Dewan Pengembang dari Swasembada Riset Inisiatif. Untuk itu kepada Bapak Ali Awaludin, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Popi atas pembukaan acara kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin yang pertama-tama kita perlu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih bisa berjumpa walaupun tidak bisa dari luring gitu kan, kita hanya bisa berjumpa lewat layar, melihat ibu bapak, peserta, narasumber dalam keadaan sehat, itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri dalam kesempatan dan kondisi saat ini. Tak lepas juga kita tetap memotivasi kita masing-masing untuk selalu mentaati prokesnya, menjaga kesehatan, supaya kita bisa juga melindungi mereka-mereka yang ada di sekitar kita untuk tetap sehat juga. Mungkin yang kedua, terima kasih banyak kepada semua narasumber. Ada Pak Herawan yang jauh dari Gresik bisa bergabung dengan rapihnya Pak Her. Saya senang sekali bertemu dan kami kuliner Gresik sangat menyenangkan walaupun dalam kondisi pandemi tetap bisa menikmati begitu enaknya makanan-makanan di Gresik itu. Lalu ada Bu Kartika, ada Mas Abib, ada Mbak Popi yang juga membuat acara menjadi lebih santai, tetapi insya Allah akan lebih produktif di dalam berdiskusinya. Bapak dan Ibu, ini inisiatif dari SRI, mungkin kami menyebutnya bukan SRI, tapi SRI begitu. Kami melihat dalam hal pandemik ini,
jangan sampai kita tidak produktif begitulah. Mungkin saat ini kami dari kawan-kawan di SRI ini berusaha ingin berbagi apa yang pengalaman apa yang pernah kami miliki sejak beberapa tahun lalu. Saya bergabung di SRI itu tahun 2010, jadi sudah 11 tahun. Banyak pengalaman dari kami mendampingi para pemerintah di kabupaten kota dan di dalam hal bagaimana mengembangkan, merencanakan, dan mengelola pembangunan maupun infrastruktur di daerah tersebut yang tentu saja semakin lama tantangannya semakin berbeda. Tentu pada kesempatan ini pula kami juga ingin belajar kepada rekan-rekan peserta di sini. Kita menyebutnya bukan sesuatu webinar gitu ya, mungkin Pak Awaludin itu inisiatifnya diskusi daring interaktif. Jadi mungkin kami berharap juga nanti kalau Bapak Ibu bisa memunculkan wajahnya akan lebih senang, oh kenal begitu, dan kami bisa lalu diskusi lebih nyaman. Sehingga ada timbal balik atau dua arah komunikasi, di mana kami bisa belajar apa yang Bapak Ibu sedang hadapi, dan sebaliknya kita bisa sharing dan nanti dikawal oleh para narasumber kesempatan ini. Terima kasih Pak Erawan yang paling jauh bergabung di sini. Lalu di luar topik diskusi daring ini, sebenarnya SRI itu sangat berkeinginan atau sangat bersedia menjadi mitra Bapak Ibu di kabupaten kota ini untuk menjadi, taruhlah, teman dalam membuat kajian ilmiah, teman dalam hal membuat konsultasi keilmuan dari apa yang Bapak Ibu hadapi, tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi di kabupaten maupun kota. Semoga pertemuan diskusi daring interaktif ini bisa menjadi media untuk kita bisa lebih bersinergi dan juga lebih produktif, dan tentu saja apabila ada yang kurang dalam pelaksanaan ini mungkin nanti kami diinfokan untuk kami lanjutkan, karena ini sudah yang kelima, kita berharap akan terus ada walaupun pandemi selesai, walaupun karena ternyata Zoom meeting ini atau online meeting ini sangat murah, sangat cepat, tidak perlu harus mengurus SPPD berangkat dahulu, dan lebih nyaman lah bagi kebanyakan di antara kita. Sampai ada yang Zoom meeting dalam waktu bersamaan beberapa kali, jadi saya kebayang telinganya ke kiri, ke kanan akan mendengarkan info yang berbeda juga. Mudah-mudahan ini bukan untuk kita lebih berlebihan, tetapi tetap produktif, dan semoga Ibu Bapak semua kita bisa mengambil manfaat dari diskusi daring interaktif kali ini, yang akan fokus pada hal-hal yang mungkin sangat diperlukan untuk kawan-kawan di perencanaan, ya di Badan Penganggaran, Bapeda, dan juga mungkin di OPD terkait. Mungkin membahas tentang, tadi disampaikan Bu Popi ada SHS begitu kan ya, ada SP, SPU, dan SPK. Mungkin saya juga ikut mendengarkan, menikmati sambil belajar kepada Bapak Ibu di sini. Demikian sambutan singkat dari saya, semoga berkenan dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ali Awaludin PhD atas sambutan hangat yang disampaikan kepada peserta semuanya. Baik, Bapak Ibu peserta diskusi daring interaktif SRI pada pagi hari ini yang berbahagia, alhamdulillah telah bergabung bersama kita untuk nanti kita akan melaksanakan diskusi bersama. Tentunya para narasumber ini hadir sebagai pemantik diskusi yang harapannya nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya ataupun mungkin bisa sharing seperti tadi yang Bapak Ali Awaludin sampaikan, bahwa di sini para peserta juga diperkenankan untuk sharing atau membagi bagaimana pengalaman pengimplementasian terkait SSH, ASB, SBU, dan HSPK pada SIPD di daerah Bapak Ibu masing-masing. Kami sangat senang jika nanti diskusi kita bisa berjalan dengan interaktif gitu ya, seperti harapan kami dari SRI. Nah, baik, saya perkenalkan terlebih dahulu kepada segenap peserta diskusi daring interaktif pagi hari ini. Telah bergabung dengan kita 3 narasumber selaku pemantik diskusi. Yang pertama ada Bapak Herawan Eka Kusuma, SEMSI, selaku PLT Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik. Selamat pagi Pak Herawan. Selamat pagi Bu Popi. Sehat Pak Herawan, nggih? Alhamdulillah, nggih.
Alhamdulillah. Kemudian kita ada narasumber yang kedua, Ibu Kartika Nurrahma Putri, STMT, selaku tim ahli dari SRI dan juga dosen dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Selamat pagi, Bu Kartika. Selamat pagi, Mbak Popi. Seger ya, Bu Kartika ya? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, sehat selalu semoga. Baik, lalu pemantik diskusi yang ketiga ada Mas Afif Amrullah ST. Beliau merupakan software engineer dari Swasaba Riset Inisiatif. Selamat pagi, Mas Afif. Selamat pagi, Mbak Popi. Alhamdulillah sehat, Mas Afif, nggih? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta diskusi daring interaktif, 3 narasumber telah hadir untuk nanti akan memaparkan sedikit materi sebagai pemantik diskusi, kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab serta sharing ya dengan segenap peserta DDI kelima ini. Sekedar informasi sebelum masuk ke sesi diskusi bahwa ada sedikit cerita Bapak Ibu terkait dengan kenapa kami memilih topik diskusi daring interaktif kelima ini dengan tema standar satuan SSH, ASB, SBU, dan HSPK pada SIPD. Bahwa sebenarnya kami dari tim SRI ini telah beberapa kali melakukan pendampingan dengan kabupaten atau daerah di beberapa daerah di Indonesia, seperti dengan Teluk Bintuni, kemudian Kabupaten Bulungan, dan tim SRI juga berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik dengan tim dari Universitas Gadjah Mada, khususnya dari Fakultas Teknik, contohnya dengan kegiatan yang pernah kita lakukan di Kabupaten Gresik, gitu ya, atau yang lain seperti Kabupaten Lembata, Berau, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Nah, untuk itu hari ini kami hadirkan salah satu kisah sukses, ya, kisah sukses dari pendampingan yang telah dilakukan oleh kami dari SRI dan tim dari UGM, gitu ya, terkait dengan bagaimana mendampingi dan membangun aplikasi database dan master SSH yang kemudian bisa diintegrasikan dengan SIPD, gitu ya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Gresik, ya, Pak Herawan dan tim, gitu ya, khususnya kepada BPPKAD yang telah banyak memberikan masukan dan saran selama kita membangun dan berdiskusi terkait pembangunan aplikasi ini. Nah, maka dari itu pagi hari ini kita hadirkan, gitu ya, tokoh-tokoh di balik kisah sukses ini, sehingga harapannya Bapak Ibu peserta diskusi daring interaktif ini bisa langsung mengulik cerita dan pengalaman dari beliau-beliau terkait bagaimana kemudian mengintegrasikan database dan master SSH pada SIPD yang paripurna. Untuk itu kami persilahkan kepada pemantik diskusi pertama atau narasumber pertama kita, Bapak Herawan Eka Kusuma SEMSI, selaku PLT Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menyampaikan materinya selama kurang lebih 15 menit ya Pak Herawan, nanti kemudian dilanjutkan dengan Bu Kartika, kemudian dilanjutkan dengan Pak Afif. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Herawan, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Popi, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita semua tetap sehat di tengah pandemi yang terus-menerus menerpa kita, dan semoga kita tetap semangat untuk membangun daerah kita masing-masing dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Untuk supaya dapat memberikan sedikit penjelasan, kami akan melakukan sharing screen. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, peserta diskusi daring interaktif Swasaba Riset Inisiatif yang berbahagia, pengalaman kami dalam menyusun SSH, HSPK, dan SBU yang berbasis pada sistem informasi pemerintahan daerah yang diamanatkan oleh Permendagri 90, kita bekerja sama, pemerintah Kabupaten Gresik bekerja sama dengan teman-teman dari SRI dan Fakultas Teknik UGM untuk menyusun sebuah aplikasi yang kemudian dapat dilakukan updating ke aplikasi SIPD. Latar belakang kenapa kita memerlukan hal-hal seperti updating dan kemudian kenapa kita harus melaksanakan ketentuan. Yang pertama adalah karena ada perubahan PP
dari PP 58 menjadi PP 12 yang mengarah kepada penyusunan standar akuntansi pemerintah. Jadi sebelumnya ketika PP 58 belum mengakomodasi PP 24. Kemudian ketika dilakukan perubahan, maka ada perubahan yang signifikan, yaitu ketika nomenklatur belanjanya berubah drastis. Dari yang sebelumnya dibagi belanja langsung, belanja tidak langsung, sekarang dikembalikan sesuai kondisi dalam SAP. Di antaranya di dalam pasal 55 PP 12 disebutkan bahwa belanja sebagainya, kemudian ada belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Kemudian di dalam ketentuan tersebut ditetapkan untuk menyusun standar harga, standar teknis, dan analisa standar belanja, di mana di dalam ketentuan sebelumnya di PP 58 tidak ada perintah untuk melaksanakan hal tersebut. Kemudian karena itu merupakan hal yang wajib untuk disusun, pemerintah daerah diminta untuk melakukannya dalam waktu yang bersamaan dalam penyusunan dokumen penganggaran, baik dimulai dari penyusunan KUA PPAS sampai ketika penetapan APBD. Untuk penyusunan standar analisa belanja, standar teknis HSP, KSBU, ada banyak persoalan yang mendasar, yaitu diantaranya adalah mapping. Mapping kode kelompok barang di dalam akun aset dalam BAS dengan kode rekening belanja di dalam akun belanja dalam bagian akun standar. Kemudian penyusunan standar harga satuan dilakukan oleh OPD yang berbeda-berbeda dengan software yang berbeda pula. Kemudian perbedaan struktur database, terutama tabel data, dengan aplikasi SIPD yang diwajibkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk kabupaten, kota, dan provinsi seluruh Indonesia. Nah, di dalam aplikasi SIPD terdapat model ekspor-impor terkait dengan database dalam tabel, yang tidak semua aplikasi memiliki itu. Jadi hanya SIPD ini hanya dalam Microsoft Excel, dan tidak semua aplikasi yang dimiliki Pemda platformnya setipe dengan yang SIPD. Kemudian yang mendasar lagi persoalannya adalah karena banyak disusun oleh OPD-OPD yang lain, diperlukan konsolidasi yang intens supaya tidak terjadi duplikasi dan overlapping. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Gresik kemudian menjalin kerjasama dengan teman-teman dari SRI dan Fakultas Teknik UGM agar kita bisa menyusun sebuah aplikasi yang paripurna. Artinya paripurna kita bisa menyelesaikan aplikasi itu yang isinya adalah SHS, ASB, SBU, dan HSPK untuk bisa dilakukan updating pada aplikasi SIPD sehingga tidak diperlukan lagi pengentrian ulang atau dilakukan perubahan pada sistem aplikasi secara manual untuk kemudian dikembalikan ke diupload ke SIPD, yang itu memakan waktu dan yang kemudian juga dimungkinkan ada kesalahan elementer pada saat upload datanya kalau tidak sama struktur datanya, terutama di dalam tabel data. Berangkat dari persoalan ini, kemudian pemerintah Kabupaten Gresik mencoba menjadikan satu di dalam konteks aplikasi ini, kita susun seperti ini screenshot yang saya ambil dari aplikasi yang kita kerjasama dengan SRI dan Fakultas Teknik UGM, di mana semua ini dicantolkan di dalam satu aplikasi ini, yang nanti akan terus kita kembangkan untuk kemudian kita bisa menjadikan satu, dan itu masuk di dalam SIPD. Nah, ini berikut contohnya, ini yang sudah dilakukan oleh kami dan rekan-rekan dari SRI dan UGM terkait dengan mapping kode. Nah, ini yang paling sulit, karena kita harus mapping kode dua akun yang berbeda, yang satu dari sisi akuntansinya, yang satu dari sisi belanjanya. Karena aset ini banyak banget, maka perlu dilakukan secara head satu persatu. Ya, ini yang saya berterima kasih kepada Mas Afif dan kawan-kawan untuk melakukan mapping secara cepat gitu ya, simultan dan cepat, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama
ketika kita minta untuk di bulan Juni sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai. Dan kami sudah memasukkan itu ke dalam aplikasi SIPD dan berhasil. Sehingga untuk penyusunan RKPD kami di tahun 2022, alhamdulillah sudah selesai. Dan sekarang sudah masuk di ranah penyusunan KUA PPAS untuk 2022. Dan karena menurut ketentuan Undang-Undang 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kita sudah bawa itu ke Dewan untuk dilakukan pembahasan awal. Setelah itu skip, baru kita pembahasan PAPBD. Setelah itu dilanjutkan lagi untuk pembahasan 2022. Jadi kami sudah menyelesaikan ini. Terima kasih untuk teman-teman SRI dan Fakultas Teknik UGM. Ya, alhamdulillah biasanya agak terlambat penyelesaian RKPD dan penyusunan rancangan KUA karena berhentinya di standar harga ini, karena ini merupakan kewajiban ketika PP 58 dilakukan perubahan dengan PP 12. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal. Monggo saya siap sharing dengan Bapak Ibu yang lain dari kabupaten kota yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau mungkin ada waktu mau berkunjung ke Gresik lagi, monggo saya siap. Kalau teman-teman ada yang mau berkunjung lagi ke Gresik. Mungkin itu Bu Popi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Herawan Eka Kusuma SEMSI dari BPPKAD Kabupaten Gresik yang telah sharing ya, membagikan bagaimana pengalaman Kabupaten Gresik dalam mengintegrasikan SSH dengan SIPD. Tadi sudah ditunjukkan visual atau screenshot visual dari aplikasinya seperti apa, jadi mungkin bisa memberikan gambaran yang lebih ya kepada para peserta diskusi semuanya. Baik, kita langsung lanjutkan ke pemantik diskusi yang kedua. Nanti diskusi atau tanya jawabnya akan kita lakukan di akhir saja ya, supaya bisa lebih interaktif gitu. Baik, untuk pemantik diskusi yang kedua, narasumber yang kedua kita ada Ibu Kartika Nurrahma Putri, STMT. Beliau merupakan tim ahli dari SRI dan juga beliau merupakan dosen di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kepada Ibu Kartika, kami persilahkan untuk menyampaikan pemerannya sebagai pemantik diskusi kita selama kurang lebih 15 menit. Dipersilahkan kepada Ibu Kartika. Baik, terima kasih Mbak Popi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon izin menyampaikan sedikit, mungkin saya akan share screen. Oke, sudah terlihat ya screen saya? Sampun Bu Kartika sudah. Oke, baik, terima kasih. Mungkin saya ingin menceritakan sedikit ya. Jadi untuk terkait updating SSH, HSPK, dan ASB ini terdiri dari banyak tipe pembelanjaan ya. Ada yang dari belanja rutin dan lain sebagainya. Kebetulan untuk saya ini bagian konstruksi. Namun kami melakukan untuk semuanya begitu, nggih. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Pak Herawan dari Kabupaten Gresik gitu. Oleh karena itu saya ingin menceritakan sedikit yang khusus terkait untuk konstruksi. Dan ini mungkin definisi sedikit ya, Bapak Ibu mungkin juga sudah tahu. Jadi ada 4 tipe harga sebetulnya. Jadi harus ada harga satuan, harga standar begitu ya. Nah, namun harga standar itu ternyata terbagi lagi menjadi 4. Ada yang standar satuan harga, itu untuk masing-masing unit barang jasa. Ada yang kedua itu standar biaya umum atau SBU, itu merupakan unit non barang jasa atau honorarium dan perjalanan dinas, seperti itu. Kemudian ada harga satuan pokok kegiatan, merupakan harga komponen fisik, non-fisik, yang sudah melalui analisis seperti itu. Dan yang terakhir adalah analisis standar belanja, yaitu merupakan kewajaran untuk hasil kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan, seperti itu. Nah, untuk penyusunan dalam aplikasi itu supaya lebih mudah, nanti
itu formula utamanya sebetulnya price, harga dikalikan dengan volume pekerjaan, seperti itu ya. Nah, harganya itu sendiri bisa terdiri dari 4 tipe tadi, ada SSH, HSPK, SBU, dan ASB. Nah, seperti yang tadi disampaikan Pak Herawan juga, salah satu kesulitan dari pemerintah daerah mungkin dari sinkronisasi ini, yang pertama adalah memetakan kode aset dan kode rekening itu ya. Jadi sebelumnya sudah dengan kode lama, kemudian harus diubah ke kode yang baru seperti itu, dan harus dipisah menurut dengan tipenya masing-masing. Ada SSH, HSPK, ASB maupun SBU seperti itu. Nah, yang kami bantu dalam aplikasi ini salah satunya adalah ini tadi, memetakan supaya sesuai dengan peraturan yang terbaru. Nanti sehingga Bapak Ibu tinggal memasukkan kuantitinya saja atau volume pekerjaan. Volume kegiatan itu tinggal dimasukkan, nanti sudah terhitung secara otomatis seperti itu. Nah, khusus untuk kegiatan konstruksi ini kami sedang mengembangkan itu dari SSH, SBU, konstruksi ya, mulai dari pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, kerusakan seperti itu. Konstruksi. Nah, ini saya contohkan sedikit ya, kalau sebagai gambaran material, harga tenaga kerja atau dan juga alat-alat konstruksinya. Begitu ya. Ini data ini biasanya dari PUR masing-masing daerah itu setiap 1 tahun bisa 2 sampai 3 kali melakukan update data. Jadi melakukan survei ke supplier atau ke toko bangunan untuk mengecek harganya seperti apa. Seperti itu. Itu ada materi, kemudian harga upahnya juga, dan peralatan konstruksi. Misalnya ya ini contohnya asbes, beton gitu ya. Kemudian ini untuk tenaga kerja. Nanti setelah didapatkan harganya, ini merupakan harga tipe 1. Maksudnya ini adalah harga untuk standar satuan harga untuk SSH begitu ya. Nanti kalau untuk konstruksi itu ada dari beberapa SSH itu bisa kita gabung menjadi harga satuan pokok kegiatan ya. Mungkin kalau teman-teman dari PUPR sudah terbiasa analisis harga satuan pekerjaan. Jadi kalau tadi itu betonnya harganya sendiri berapa, pekerjanya berapa. Nah, kalau HSPK ini sudah menjadi satu kegiatan. Misalnya pekerjaan membuat 1 meter kubik beton, seperti itu. Ini terdiri dari pekerja, tukang batu, dan seterusnya. Ini adalah SSH yang tadi. Ya, sehingga sebetulnya bisa kita lihat di sini ada link, ada dari satu harga satuan pekerja atau SSH dengan HSPK. Nanti juga akan terhubung dengan ASB. Seperti itu. Untuk HSPK, contoh HSPK, kemudian dari beberapa HSPK itu juga bisa kita kumpulkan menjadi satu ASB, analisis standar biaya. Nah, ini kegiatannya banyak ya. Kalau untuk di daerah itu yang sudah sering kami kerjakan itu seperti untuk pembangunan gedung negara, pemeliharaan, kemudian perawatan jalan, pemeliharaan jalan, pembangunan drainase. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki harga. Jadi ketika membangun misalnya 100 meter persegi bangunan, itu kita sudah ada standar harganya, nanti tinggal dikalikan dengan berapa luas yang akan dibangun, misalnya seperti itu. Untuk jalan, kilometer, nanti ada spesifikasi jalannya sendiri-sendiri.
Nah, untuk menyusun analisis standar biaya untuk konstruksi ini, sebetulnya kita melakukan estimasi biaya di tahap konseptual gitu ya, karena kan gambarnya belum ada, sehingga ini berbasis data historis, data dari pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Begitupun dengan metode kita dalam membuat SSH maupun AS untuk pekerjaan-pekerjaan lain di luar konstruksi. Biasanya juga akan tergantung dengan data historis gitu. Nah, kemudian ini gambaran umum saja bagaimana kita membuat suatu ASB begitu ya. Jadi diawali dengan pengelompokan pekerjaannya ya, kebiasaan atau yang kan itu lihat dulu apa saya seperti apa, kemudian tentu ada wawancara yang kita lakukan ini SSH dan SBU dibuat ini memang yang dibutuhkan yang sudah tidak dipakai. Nah, kita menghindari itu dengan cara wawancara langsung, kalau bisa dengan kuesioner juga. Kemudian setelah ini nanti dicek sekali lagi. Ini bukan hanya ya juga baru itu muncul aplikasi yang bisa digunakan Bapak tidak. Ini contohnya yang konstruksi ya, jadi sudah kita lakukan, sudah kita kemudian uraiannya yang keterangan koefisien satuan gitu ya. Nah, harga satuannya ini nanti bisa dari biasanya kita lakukan bersama ya antara PUPR. Bagaimana agar SSH, HSPK dan ASB ini bisa terintegrasi begitu. Jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah memiliki aplikasi yang kita kembangkan ini, ketika akan mengupdate data itu nanti bisa diupdate oleh admin begitu ya. SSH-nya langsung otomatis berubah sesuai pembaruan. Nah, harapannya nanti kalau bisa kita sinkronisasi dari SSH dengan HSPK dan ASB ini bisa ketika merubah harga satuan yang terbawah ini, ASB-nya juga bisa otomatis berubah. Seperti itu. Kalau selama ini kita masih mungkin mengerjakan ini di luar sistem ya, masih kita hitung di Excel seperti itu. Namun ini masih dalam tahap pengembangan juga. Jadi kalau seperti tadi di konstruksi kan kita bisa ini ya, kita bisa buat hierarkinya seperti ini. Beberapa SSH kita kumpulkan menjadi satu HSPK, nanti beberapa HSPK kita kumpulkan menjadi satu ASB, sehingga ini terintegrasi dengan baik. Nah, kalau kita mengubah satuan harga yang terendah ini, harga materialnya kita ubah, misalnya harapannya sampai ke atas itu bisa dirubah, bisa ikut otomatis berubah seperti itu. Untuk integrasi SSH, HSPK, dan ASB. Kalau yang saat ini, nanti mungkin bisa dilihat contohnya oleh Mas Afif ya, untuk kita bisa melihat aplikasinya secara langsung.
Mungkin dari saya cukup itu, Bu Popi. Nanti monggo diskusinya mau sekarang atau nanti di akhir. Saya akhiri, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Kartika Nurma Putri, STMT, yang telah memaparkan materi terkait updating data SSH, SPK, dan ASB, khususnya pada kegiatan konstruksi. Kita akan lanjutkan dengan pemateri ketiga atau pemantik diskusi kita yang ketiga kepada Mas Afif Amrullah ST selaku Software Engineer dari SRI. Mas Afif? Siap, selamat pagi Mbak Popi. Selamat pagi Mas Afif. Untuk itu kami persilahkan kepada Mas Afif untuk memaparkan materinya sebagai pemantik diskusi, sebagai pemateri terakhir selama kurang lebih 15 menit, Mas Afif. Nanti kemudian akan kita lanjutkan dengan diskusi kepada peserta semua. Monggo Mas Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Di sini kami akan melanjutkan materi tentang sistem informasi yang telah kami kembangkan kemarin bersama Kabupaten Gresik. Nah, mohon izin Pak Irawan, di sini kami akan menampilkan sistem yang telah kita bangun kemarin. Nah, mohon izin untuk share screen. Tadi sudah sedikit ditampilkan oleh Pak Irawan mengenai tampilan aplikasi atau sistem informasi standar satuan harga. Nah, di sini kami akan sedikit merangkan tentang fungsi dan fitur dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini kami kembangkan berbasis web. Jadi aplikasi kami kembangkan berbasis web. Kami memilih berbasis web karena beberapa keunggulannya. Jadi dengan berbasis web, untuk instalasi cukup dilakukan di server saja, sehingga nanti klien atau user atau OPD untuk mengakses tidak perlu instalasi macam-macam. Yang penting cukup ada browser, ada internet. Cukup pakai browser yang ada di laptop atau browser yang ada di HP atau di tablet, dan terhubung dengan koneksi internet, maka nanti bisa mengakses aplikasi ini. Nah, ini berbeda dengan aplikasi desktop, di mana klien harus menginstalasi yang agak ribet seperti itu. Nah, ini untuk aplikasi ini ada dua antarmuka. Yang pertama antarmuka publik, dan yang kedua nanti adalah antarmuka admin. Yang pertama ini antarmuka publik, di mana semua pengunjung ketika mengakses alamat URL aplikasi, dia akan langsung terhubung ke antarmuka publik seperti ini. Nah, di sini ada beberapa menunya. Ada home, tentang, ada menu kategori, ada menu fitur, kontak, dan yang terakhir ada menu loginnya. Jadi standar satuan harga merupakan standar atau pedoman yang berisi jenis barang dan standar harga satuan barang yang digunakan untuk penyusunan RKA. Kemudian tujuan dari aplikasi ini yaitu memberikan manfaat bagi OPD sehingga mempermudah dalam perencanaan pekerjaan atau kegiatan dalam proses penyusunan anggaran. Sehingga mendorong OPD untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran. Nah, kemudian fitur-fitur dari aplikasi ini, yang pertama online web base. Seperti yang tadi saya sampaikan, dengan online, maka aplikasi bisa diakses dari mana saja dan kapan saja, asal terhubung dengan internet. Kemudian aplikasi bisa diakses banyak user secara bersamaan. Kemudian yang kedua, integrasi penganggaran. Nah, di sini kita outputnya adalah berbasis Excel, di mana untuk penganggaran sekarang, tiap daerah diwajibkan untuk memakai SIPD. Nah, dalam penggunaan SIPD ada fitur, ada menu standar biaya. Nah, untuk standar biaya tersebut bisa diinput menggunakan Excel. Nah, untuk Excel-nya bisa dihasilkan dengan aplikasi ini. Seperti itu.
Kemudian fitur yang lain yaitu user friendly, ini sangat mudah digunakan. Kemudian outputnya bisa berupa cetak print out atau berupa Excel, di mana Excel-nya nanti bisa digunakan untuk impor dari sistem SIPD seperti itu. Nah, ini untuk antarmuka publik, di mana antarmuka publik ini pengunjung juga bisa mengakses semua barang. Jadi hanya bisa melihat tanpa bisa mengubah tentunya. Nah, di sini pengunjung bisa melihat barang yang sudah ada di database yang sudah dimasukkan oleh admin. Maaf. Misal kita cari kata kunci buku, misal seperti itu. Nah, misal kita belum tahu kategorinya ada di kategori apa, maka kita cari di semua kategori, kita cari nama itemnya buku, kita klik cari. Nah, setelah kita klik cari, maka akan muncul semua data barang yang ada di database yang mengandung kata buku. Nah, di sini. Jadi, karena kita mencari dengan kata kunci buku, maka akan muncul semua data di database yang menggunakan kata atau frasa buku. Nah, di sini ada 85 barang yang menggunakan kata buku seperti itu. Jika ingin hasil pencariannya lebih sedikit, kita bisa kata kuncinya harus lebih spesifik. Misal buku tulis. Kita cari lagi, maka hanya akan menampilkan uraian di sini yang mengandung kata buku tulis. Kalau tadi kan hanya buku saja. Nah, ini buku tulis. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa buku tulis juga sudah ada banyak sekali item di database yang menggunakan frasa buku tulis seperti itu. Nah, di sini untuk kode kelompoknya, ini nama uraian kelompoknya, ini nama barangnya, spesifikasi, merek, ada keterangan, satuan, kemudian ada kode rekening juga. Nah, kemudian ada yang sedikit membedakan dengan SIPD. Nah, untuk di SIM SSH ini tetap kita cantumkan ada kolom merek. Kalau di SIPD kan tidak ada kolom merek. Nah, untuk di SIM SSH ini tetap kita cantumkan kolom merek. Fungsinya apa? Agar nanti ketika kita cross-check di lapangan, kita bisa ngecek harga sebenarnya. Karena bisa jadi speknya sama persis, tapi kalau mereknya beda, harga bisa 2 kali lipat. Itu seperti itu biasa. Jadi kalau kita tanpa tahu merek, kita akan kesulitan mengecek harga di lapangan. Nah, misal ini ada buku tulis sama-sama 38 lembar, mereknya Kiki 4.700, yang mereknya Sinar Dunia 3.700, selisih Rp1.000. Nah, kalau tanpa merek kita agak kesulitan untuk cross-check di lapangan. Maka untuk di SIM SSH ini tetap kita cantumkan kolom merek. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh halaman publik. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke halaman loginnya. Nah, di halaman loginnya nanti kita bagi menjadi 2 grup. Ada grup OPD, ada grup admin. Jadi halaman loginnya kita bagi menjadi 2 grup, ada grup OPD, ada grup admin. Nah, sekarang kita coba terlebih dahulu untuk login. Maaf. Kita login sebagai OPD. Misal kita masuk ke OPD pertanian. Nah, di login OPD ini hanya ada 2 menu. Yang pertama menu barang, yang kedua menu ekspor. Yang pertama menu barang, yang kedua menu ekspor. Nah, jadi di sisi OPD ini dia tidak bisa menambah barang secara langsung, tetapi OPD bisa mengusulkan barang baru. Nah, seperti itu. Jadi OPD tidak bisa menambah barang secara langsung, tapi dia bisa mengusulkan data barang baru. Nah, caranya seperti apa? Jadi di sini
di menu barang ini semua data barang tampil, semua data SSH tampil di sini dari berbagai kelompok, dari SSH, SBU, HSPK, semua masuk di sini. Nah, misal ini Dinas Pertanian mau menambah data barang, maka kita langkahnya yang pertama klik usul barang. Nah, kita cari dulu, mau menambahkan ke kelompok data barang apa. Ini yang masuk di kode aset ya, misalnya seperti itu. Nah, misal mau menambah, misal batu gamping, seperti itu. Kita masuk ke kelompoknya batu. Di sini kita pilih sebelah kanan. Masuk ke kelompok batu, misal kita nambah barang batu gamping. Spesifikasinya misal warna putih. Merek tidak ada merek, keterangan kita kosongkan, satuannya misal per meter kubik. Harganya misal 600.000 per meter kubik. Nah, kalau sudah kita klik tambah. Kemudian kalau kita masuk ke menu barang lagi, nah ini paling atas di sini ada barang yang telah kita tambahkan tadi batu gamping, tapi statusnya masih menunggu persetujuan. Seperti itu. Jadi barang ini belum aktif. Artinya kalau belum aktif, dia di halaman publik belum muncul, belum bisa dicari, dan juga nanti ketika ekspor Excel juga belum muncul seperti itu. Jadi ini status barang belum aktif. Jadi nanti tugas admin untuk menyetujui atau tidak menyetujui seperti itu. Nah, ini cara mengusulkan barang dari OPD. Kemudian menu yang kedua yaitu menu ekspor. Nah, di sini ada dua pilihan ekspor. Yang pertama per kelompok upload, artinya ini SSH, semua data SSH, semua data SBU, atau semua data HSPK, atau yang di bawah ini per kode asetnya. Jadi kita download Excel-nya per kode aset. Misalnya ini kita contohkan untuk yang per kelompok upload. Misal kita mau mendownload data SBU. Nah, di sini ada dua tombol, Excel dan Excel SIBD. Bedanya apa? Coba kita lihat, langsung kita download saja. Ini data SBU, kita download. Nah, kita buka. Nah, jadi menu download Excel-nya tadi hasilnya seperti ini. Ada kolom A, kolom kode, kolom B adalah kelompok kode barangnya, C adalah uraiannya, D spesifikasinya, merek, satuan, dan harganya. Nah, di sini adalah harga, dan yang terakhir kolom kode rekening. Seperti itu. Kemudian perbedaannya apa dengan yang download Excel SPD? Kita coba download XPD. Jadi ini nanti semakin banyak data barang, maka downloadnya juga semakin lama. Seperti itu ya. Data SPU. Kita buka. Nah, perbedaannya adalah ini kolom yang ada di Excel, kolom tabelnya. Nah, untuk kolom yang Excel SPD ini kita menyesuaikan format untuk bisa diimport ke sistem SPD. Jadi untuk SPD kan menyediakan format dengan Excel tertentu. Nah, format kolomnya ini menyesuaikan sehingga nanti ketika kita sudah download, kita tinggal upload file ini ke dalam sistem SPD. Nah, tetapi kalau upload ke SPD harus hati-hati karena ketika barang itu istilahnya sudah eksis, sudah ada di SPD, kalau diupload ulang maka barang itu akan jadi duplikasi. Jadi kalau mau upload di SPD pastikan barang adalah barang baru, barang yang belum ada di SPD. Kalau memang mau diupload ulang ya dihapus dulu di barang yang lama. Nah, ini untuk menu barang dan menu ekspor, ini login OPD.
Nah, mungkin satu lagi kita coba login sebagai admin. Perbedaannya apa? Tadi login sebagai salah satu OPD ya, tadi Dinas Pertanian, kita login admin. Nah, perbedaannya di admin ada beberapa menu tambahan. Yang pertama menu sistem. Menu sistem ini berisi ada unit, user, group, log, config. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan. Nah, pada intinya sistem ini, misal untuk user, ini bisa menambah user yang login, mengubahkan passwordnya user, seperti itu. Nah, kita langsung ke menu SSH saja. Nah, kalau tadi di menu SSH, di login OPD hanya ada dua menu barang dan menu ekspor. Nah, di login admin ini ada tambahan satu lagi, ini menu kelompok barang. Nah, menu kelompok barang ini berisi database kode aset. Nah, tadi mungkin sedikit disinggung oleh Pak Herawan. Jadi melalui menu ini kita bisa melakukan mapping kode aset A ini masuk ke rekening apa seperti itu. Jadi mappingnya bisa dari menu ini. Misal ada tambahan kode aset, nah juga bisa ditambahkan dari sini seperti itu. Nah, kita masuk ke menu barang. Nah, tadi ini ya, tadi kita menambahkan dari Dinas Pertanian. Nah, ini kan tadi kita login sebagai Dinas Pertanian. Dinas Pertanian tadi mengusulkan barang baru yaitu batu gamping, harganya 600.000 per meter kubiknya. Nah, seperti itu. Nah, ini karena statusnya menunggu persetujuan, ini belum bisa diakses di halaman publik atau belum aktif. Nah, ketika di download Excel pun ini juga belum muncul. Seperti itu. Nah, supaya ini muncul, maka kita harus approve dulu sebagai admin. Nah, di sini ada tombol sebelah kiri ini edit, yang warna hijau ini tombol approve, yang warna kuning yang warna kuning ini reject atau ditolak, yang warna merah delete atau hapus. Nah, kalau yang statusnya aktif, ini tombol approve dan tombol reject-nya hilang, diganti dengan tombol dinonaktifkan. Jadi setiap barang di sini ada 4 status ya. Yang pertama statusnya bisa aktif, yang kedua menunggu persetujuan, yang ketiga statusnya ditolak. Artinya kalau ditolak itu berarti sudah pernah ditolak oleh admin, di reject. Kemudian yang terakhir statusnya adalah nonaktif. Nah, nonaktif di sini sama, nonaktif juga tidak muncul di halaman publik dan juga tidak muncul di halaman ekspor Excel. Fungsinya apa nonaktif ini? Jadi misal kita pernah punya barang buku merek A seperti itu. Ternyata di tahun berikutnya buku tersebut sudah tidak ada di pasaran. Nah, tetapi data buku tersebut, merek A tersebut sebaiknya tidak dihapus agar di database kita pernah punya histori, kita pernah memiliki barang itu. Gitu, seperti itu. Jadi kita pernah punya histori memiliki barang itu, jadi tidak perlu dihapus, tetapi cukup dinonaktifkan. Nah, itu fungsinya. Kita kembali ke sini, kita coba approve. Nah, tinggal klik saja. Anda akan menyetujui data barang batu gamping, klik OK. Nah, kalau sudah klik OK, maka barangnya sudah statusnya aktif. Coba kita cari di sini tadi batu gamping. Nah, ini untuk batu gamping harga 600.000, usulan dari SKPD Dinas Pertanian, status sudah aktif. Oke, seperti itu. Kemudian untuk menu ekspor sama persis dengan tadi yang tampilan dari OPD. Mungkin itu beberapa fitur sudah kami sampaikan. Tadi sempat disinggung juga dari Bu Kartika. Untuk rencana ke depan kita akan isinya ada hubungan antara data SSH, HSPK, dan ASP. Jadi kalau di SPD sendiri kan terpisah, SSH dan data HSPK terpisah. Maka dengan sistem ini baru proses pengembangan, akan kita gabungkan. Artinya HSPK itu terdiri dari item S
SH apa saja. Nah, itu nanti bisa diformulasikan menggunakan sistem ini juga. Tapi ini baru rencana kami, ini baru proses pengembangan seperti itu. Demikian Mbak Poppy, nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab terkait presentasi Pak Irawan dan Bu Kartika dan untuk sistem ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Afif Amrullah ST selaku software engineer dari SRI yang telah memperkenalkan terkait aplikasi SIM SSH ini kepada para peserta semua. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, para peserta diskusi dari interaktif, dipersilahkan jika Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, atau mungkin Bapak Ibu juga boleh sharing ya, bagaimana penerapan dari SSH, SB, HSPK, dan SBU pada pemerintah kabupaten kota di mana Bapak Ibu sekalian berada. Untuk itu, untuk sesi pertama mungkin 3 pertanyaan dulu, kemudian dijawab, nanti jika ada pertanyaan lain, dilanjutkan ke sesi diskusi berikutnya. Baik, saya buka untuk 3 peserta pertama yang ingin menyampaikan pertanyaan atau berdiskusi dengan para narasumber. Dipersilahkan untuk meng-unmute mikrofonnya, langsung saja tidak apa-apa. Silahkan. Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih. Oke, Mas Andrian ya? Ya, dari instansi dan daerah mana Mas? Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, saya Andrian. Silahkan, dari Andrian. Saya Andrian dari BPKPD Sragen. Selamat berjumpa kembali Pak Herawan. Saya kebetulan kami pernah bersua di acara di Sragen. Pertanyaan saya ke Pak Herawan dari Gresik, kaitannya dengan penggunaan SSH, itu kan bahwa nilainya dikunci. Nilainya dikunci sehingga dengan pagu. Dan yang terjadi adalah antara harga di lapangan itu bisa berbeda dengan nilai di aplikasi. Nah, mensiasat ini tentu kita dibenturkan pada 2 hal. Pertama adalah di panduan dalam pelaksanaan. Yang kedua adalah kebutuhan di lapangan untuk kegiatan. Katakan misalnya dengan dana 100 juta untuk bangun jalan itu secara aplikasi cuma bisa volumenya 20 meter, katakan seperti itu. Tetapi di lapangan itu butuhnya 30 meter. Ya, itu jadi kendala besar sekarang. Dan kenapa saya sampaikan ini? Karena selama ini dengan dana yang sama itu sebetulnya bisa sampai 30 meter. Nah, tadi itu sehingga kan itu ada faktor inflasi, pajak segala macam, dan itu cukup besar. Dan kalau kita juga replace-nya tentang SHSR, itu kan sebetulnya angka perencanaan. Masalahnya angka perencanaan sekarang itu harus dipakai terus sampai pelaksanaan. Dan sehingga banyak silpanya lah. Nah, saya ingin tahu bagaimana kemudian di Gresik mensiasati itu. Satu itu. Yang kedua, saya ingin mengapresiasi dari SRI. Kenapa? Karena ini merupakan tool yang sangat membantu ketika kita di SIPD itu ketika download hasil input tidak menyertakan antara uploadan kita dengan hasilnya. Ini memang merepotkan begitu. Seolah-olah SIPD ini diberikan tapi setengah-setengah. Nah, kalau kan tidak semuanya teman-teman yang menggunakan dan kita paham bahwa dokumen ini kan bisa sampai ke desa, dan tidak megang ketika kita sudah mengupload lengkap mulai dari kode barang, akun belanja, ketika kita download itu kan juga ada semua dan nanti bisa dipakai oleh yang lain secara jelas begitu. Terima kasih banyak sebelumnya.
terima kasih banyak kepada Bapak. Terima kasih pada Bapak Andrian. Dari Sragen, ada pertanyaan ditujukan pada Pak Herawan ya, terkait dengan tadi bagaimana permasalahan perbedaan harga gitu ketika di lapangan dengan perbedaan nilai ketika yang ada di aplikasi. Bagaimana mensiasatinya, mungkin Pak Herawan nanti bisa share di Kabupaten Gresik seperti apa solusinya. Dan terima kasih juga Pak Andrian atas apresiasinya kepada kami, kepada SRI ya. Memang ini kami dari SRI terus berusaha mengembangkan berbagai aplikasi di mana harapannya kami bisa berkontribusi dan membantu Bapak Ibu sekalian di OPD kabupaten kota sehingga kami bisa mempermudah dan membuat pekerjaan Bapak Ibu sekalian ini bisa sesuai dengan harapan dan tujuan yang dicita-citakan. Jadi terima kasih banyak kami ucapkan atas apresiasi yang diberikan. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi sebelum ditanggapi ya Pak Herawan supaya bisa sekalian. Apakah ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan atau berdiskusi dengan narasumber? Dipersilahkan. Masih ada? Oke, baik. Sambil menunggu mungkin bisa ditanggapi Pak Herawan terkait dengan tadi pertanyaan dari Pak Andrian dari Sragen. Monggo nanti mungkin Bu Kartika juga bisa menanggapi ya, menambahi jawaban dari Pak Herawan. Silahkan Pak Herawan. Baik, terima kasih Bu Popi. Mas Adrian, apa kabar? Gimana? Sehat? Baik, Bapak. Alhamdulillah sehat. Ya, salam buat ini ya, Pak Tri ya. Ya. Salam buat Pak Tri dan teman-teman di sana. Terima kasih, sudah lama tidak ketemu ya. Saya terakhir di Sragen 2017 kalau nggak 2018 ya Mas ya. Saya main ke sana ya. Ya, mungkin sudah lama banget. Terima kasih. Jadi mungkin problematikanya sama semua ya se-Indonesia. Oleh karena itu kenapa kita menggunakan metode survei, teman-teman itu menggunakan metode survei harga itu sebagai batas tertinggi ketika kita tetapkan di dalam dokumen penganggaran. Jadi dokumen penganggaran adalah batasan tertinggi yang kemudian kita tetapkan dalam bentuk keputusan kepala daerah. Jadi memang di dalam PP 12 2019 maupun Permendagri 7 terkait dengan pedoman pengelolaan keuangan itu juga ditetapkan dalam bentuk peraturan keputusan kepala daerah. Jadi kita tetapkan. Jadi yang di dalam aplikasi ini adalah tools. Toolsnya adalah aplikasi, tetapi secara hukum, secara legal kita harus tetap menetapkan itu dalam bentuk keputusan kepala daerah atau peraturan kepala daerah sebagai batasan tertinggi dalam hal penganggaran. Memang di negara kita ini ketika mekanisme itu dijalankan pada saat praktek di lapangan, pada saat lelang, harganya hancur-hancuran biasanya. Oleh karena itu, di Perka LKPP terkait dengan pengadaan barang jasa diatur ketika dia di bawah 80% penawaran, maka dia harus ada analisa harga satuan. Kenapa dia harganya di bawah 80%? Gitu ya. Itu banyak sekali memang problemnya seperti itu. Makanya LKPP mensiasati itu dengan ada namanya analisa harga timpang, harga satuan. Sehingga ketika pihak ketiga atau rekanan pengadaan barang jasa, ketika dia menawar, dia harus menyampaikan, misalnya ketika dia menawar pemeliharaan jalan, ketika harga aspal yang ada di dalam satuan harga yang sudah ditetapkan sebagai batasan tertinggi, per meter perseginya atau per meter kubiknya, kemudian ketika dia menawar di harga di bawah harga yang satuan yang kita tetapkan, maka dia harus membuat analisa harga timpangnya. Misalnya dia punya stok, nah, stoknya stok lama, harga lama misalnya, sehingga dia berani menawar di harga 80% ke bawah. Nah, itulah yang menjadi salah satu sebagai barrier gitu ya, sebagai penghalang agar ketika kita menetapkan perencanaan penganggaran itu tidak terlalu banyak sisa lebih penggunaan anggarannya gitu ya. Jadi kita sudah menetapkan metode survei harga itu dan kita kalkulasi juga mempertimbangkan struktur ekonomi yang ada di daerah masing-masing gitu ya. Dan bagi daerah-daerah kabupaten kota yang merupakan daerah dari industri seperti di tempat saya di Gresik, memang satuan harganya dia pasti agak lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten kota yang lain.
karena memang biaya hidup juga tinggi gitu ya. PDRB-nya juga tinggi begitu, sehingga memungkinkan tinggi harganya. Dan mungkin juga kalau di head to head kan begitu ya, dengan kabupaten kota yang lain mungkin tidak sama begitu ya, karena faktor itu tadi. Tetapi secara umum bahwa SSH ini adalah pagu harga tertinggi. Nah, seperti itu Mas Adrian. Jadi dia pagu tertinggi, dan memang problematika nasional silpanya banyak banget dari sisi pengadaan barang jasa, terutama belanja modal di konstruksi. Itu pasti banyak banget, tidak hanya jalan, gedung juga sama gitu. Dan kami ini karena ada per KLKPP itulah yang mendasari kita jadi selektif banget gitu ya. Di teman-teman BLP itu selektif banget ketika mereka menawar di bawah 80%. Jadi itu investigasinya begitu itu menyeluruh gitu, karena ini berkaitan dengan nanti kualitas ketika di lapangan. Mungkin itu Bu Popi, Bapak Ibu sekalian yang hadir, sedikit penjelasan dari saya. Mungkin Bu Kartika nanti bisa menambahkan, atau Pak Awal atau Pak Ali. Terima kasih dari saya. Oke, baik, terima kasih Pak Herawan. Mungkin Bu Kartika bisa menambahi tadi dari apa yang ditanggapi oleh Pak Herawan terkait bagaimana tadi mensolusikan selisih harga yang ada di lapangan dengan nilai yang sudah dimasukkan dalam aplikasi. Monggo Bu Kartika. Baik, terima kasih Mbak Popi. Memang itu merupakan kendala ya, atau permasalahan yang umum terjadi. Kalau dari kami, kalau dari saya lebih ke preventifnya, itu bagaimana untuk kita bisa menetapkan standar harga itu yang memang range-nya tidak terlalu jauh dengan aktual. Nah, bagaimana melakukan itu? Harapan kami masing-masing daerah itu ya sudah ada historisnya, data historisnya itu mungkin masing-masing daerah perlu mulai menyimpan ya data-data historis. Kalau sudah pernah membangun jalan atau sudah pernah membangun bangunan, itu bukan hanya data pagunya tapi memang data realnya. Jadi ketika data yang masuk untuk dianalisis itu memang data real di lapangan, dan datanya cukup banyak gitu ya, sehingga kita bisa melihat variasinya, begitu kita bisa mendapatkan estimasi harga yang selisihnya tidak terlalu jauh begitu. Karena yang namanya estimasi itu pasti berbeda dengan aktual, apalagi pada saat di awal itu kan kita belum ada gambar, belum ada gambar detail, spesifikasinya mungkin juga belum terlalu rinci ya. Oleh karena itu penting sekali Bapak Ibu di seluruh daerah untuk mulai menyimpan data-data historis pembangunan, tidak hanya di konstruksi, di semua pembelanjaan itu. Jika itu sudah tersimpan dengan rapi, kita akan lebih mudah dalam menyusun standar harga untuk perencanaan ke depannya. Nah, sebetulnya saya mungkin mau menambahkan sedikit, kalau kita sudah menggunakan aplikasi ini, daftar harga itu kan kita bisa bisa simpan dari tahun sebelum-sebelumnya. Setelah kita sudah buat tahun 2020, 2021 diupdate, 2022 diupdate, kita nanti bisa lihat juga kenaikan harganya sebetulnya seperti apa sih, gitu. Jadi kita menyimpannya tidak lagi dalam bentuk hard file, tapi bisa kita lihat dalam soft file, sehingga bisa kita bisa melihat kira-kira forecast ke depan kenaikannya berapa, itu juga akan memudahkan. Tapi poinnya tadi itu, data historis sangat penting, data aktual, harga aktual itu akan mempermudah dalam membuat atau menyusun standar harga yang selisihnya harapannya tidak terlalu jauh. Begitu mungkin Mbak Popi tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kartika. Tadi disampaikan oleh Pak Herawan, untuk mensiasati ini maka dilakukan tadi ya metode survei harga, sebagaimana nanti metode survei harga ini akan menjadi batasan tertinggi dan tentunya juga harus ditetapkan di keputusan kepala daerah. Dan tadi Bu Kartika juga menambahkan bahwa salah satu solusinya adalah dengan tahapan atau metode preventif, di mana standar harga ini diharapkan selisihnya tidak terlalu besar dengan harga real yang ada di lapangan. Dan tentunya juga harapannya
setiap pemerintah daerah membangun sebuah basis data sehingga historis datanya ini bisa terlihat dan terbaca gitu ya, bagaimana tren dan pola perubahan harga di lapangan seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Kartika. Baik, Pak Andrian, mungkin apakah sudah cukup menjawab? Pak Andrian? Sudah, tapi memang ya ada Mohon maaf Pak Andrian, suaranya kurang jelas. Antara aturan, ya sudah terjawab. Saya sangat betul dengan survei harga itu mencerminkan realitas di lapangan. Tetapi memang juga ada kendalinya adalah kalau CPD itu kan masuk pada dengan itu tadi Bu Kartika sudah menyampaikan, tentu estimasi dekat lagi dengan realitas karena sudah 2 tahun sebelumnya harus dilakukan estimasi begitu. Jadi ini memang menurut saya adalah kendala teknis dan memang cukup sulit untuk bisa di lapangan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Andrian. Alhamdulillah kalau sudah cukup terjawab ya tadi pertanyaannya. Silakan jika ada peserta yang lain yang ingin berdiskusi, bertanya dengan para pemateri atau narasumber, dipersilahkan. Mungkin bisa 2 penanya lagi ya. Halo. Oke, silahkan. Halo. Iya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Saya Cecep, Bu, dari bagian ekonomi dan pembangunan Setda Kabupaten Tasikmalaya. Baik, selamat pagi Pak Cecep. Silahkan pertanyaannya Pak Cecep dari Tasikmalaya. Mungkin yang pertama kaitan pengelompokan dalam kode ya, karena di Kabupaten Tasikmalaya untuk penyusunan SSH, SBU, HSPK dan ASB itu terpisah. Jadi ada yang di Setda di Sekretariat Daerah di bagian ekonomi yaitu untuk SBU, ASB dan HSPK-nya. Sedangkan untuk penyusunan SSH-nya ada di BPKPD. Nah, yang menjadi permasalahan kemarin dalam penyusunan itu adalah mungkin bukan kekurangtahuan ya. Mungkin karena dalam tahap pembelajaran kami khususnya di Setda itu dalam pengelompokan standarnya itu standarnya seperti hal dalam tadi disebutkan untuk rehabilitasi dan ataupun pemeliharaan dalam konstruksi itu apakah memang dikelompokkan ke HSPK karena ada beban pemeliharaan di sana ataupun alat atau apa untuk konstruksi ataupun dikelompokkannya ke ASB itu untuk tinggal kita memilih kode belanjanya. Mungkin itu sampai saat ini juga menjadi kebingungan kami khususnya di Setda ya, di Setda. Jadi termasuk hal baru dalam SIPD ini. Jadi kami pengelompokannya itu seperti halnya ada pembelian tanah untuk pengadaan tanah. Nah di kelompok kami itu kan tidak ada. Sedangkan suka menjadi perdebatan antara BPKPD dengan kami juga, mungkin keterbatasan kami tentang hal ini. Ada ini kalau kata bahasa Indonesia ini di Setda posisinya di SBU, ini posisinya di SSH, ada yang begitu sampai begitu gitu. Jadi karena kekurangtahuan kami dalam seperti halnya pengadaan tanah itu
Kalau melihat di kelompok itu ada tanah untuk bangunan, tanah untuk apa dan lain sebagainya, itu kalau tidak salah. Tapi terkadang memang bukan dilempar-lempar atau apa istilahnya ya. Jadi mungkin itu kebingungan. Ini posisinya di Setda atau di SSH gitu. Karena penyusunannya di 2 SKPD terpisah gitu. Jadi itu yang pertama itu. Yang kedua dalam hal updating ya. Kalau ini kan updatingnya melalui sistem itu posisi pas waktu apa kan dalam penyusunan idealnya untuk ketersediaan database di SIPD itu dalam penyusunan anggaran itu pas sebelum apa ya, kalau menggunakan PP12 itu kan digunakan dalam penyusunan RKA gitu ya, kalau di PP12 kalau tidak salah. Nah, untuk posisi karena dalam proses penyusunan anggaran itu ada penyusunan anggaran murni sebelum tahun anggaran, ada hal pergeseran atau perubahan penjabaran istilahnya, ada juga anggaran perubahan. Nah, apakah ada ketentuan untuk deadline atau waktu ya, waktu update karena terkadang dalam penyusunan belum ada komponen ini, dalam perubahan muncul ada. Itu mungkin apakah ada ketentuan ataupun trik dari Kabupaten Gresik ya kalau tidak salah ini dalam hal pengupdatean untuk standar harga yang ada di SIPD. Kalau untuk pergeseran bagaimana, ataupun kalau untuk penyusunan deadline-nya di mana, untuk perubahan juga deadline-nya di mana gitu. Itu mungkin Bu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cecep dari Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Tasikmalaya atas pertanyaan yang disampaikan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pengelompokan standarnya dan pengkodeannya akan seperti apa, karena ternyata di Kabupaten Tasikmalaya ini penyusunannya dilakukan di 2 SKPD yang terpisah. Nah, mungkin nanti Pak Herawan, Bu Kartika, dan Mas Afif ya ini bisa share seperti apa. Dan pertanyaan yang kedua terkait dengan tadi updating ya, atau pembaharuan data, atau ada pergeseran, penambahan dan seperti itu, idealnya itu dilakukan kapan? Seperti itu. Jadi ada 2 pertanyaan dari Bapak Cecep. Mungkin Pak Herawan bisa menanggapi terlebih dahulu, nanti kemudian dilanjutkan oleh narasumber yang lain. Silakan Pak Herawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Cecep dari Tasikmalaya. Salam kenal. Jadi yang pertama, di kami pun juga sama Pak, penyusunan standar ini ada di 3 tempat juga, gitu nggih. Ada di tempat saya di BPKAD, ada di bagian pembangunan juga terkait SBU Pak, kemudian ada juga di Dinas Pekerjaan Umum terkait HSPK. Nggih. Tetapi semuanya kita koordinasikan jadi satu di kami Pak, di BPKAD itu, karena kebetulan BPKAD ini anggaran kan di sana ya Pak. Jadi kita koordinasikan jadi satu sehingga lebih mudah dalam hal pengkoordinasian. Dengan aplikasi yang sekarang kita bangun ini, kami ingin menjadikannya jadi satu Pak. Jadi tidak jadi persoalan apakah siapa yang menyusun, tetapi yang perlu kita tetapkan adalah siapa yang bertanggung jawab terkait dengan konten tersebut. Jadi kita sudah punya tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu yang perlu kita dorong atau kita berikan fasilitasi agar bisa diselesaikan. Sebagai contoh, ini juga dengan ini ya Pak Mas Adrian tadi ya. Jadi memang untuk supaya lebih memudahkan itu, memang itu disusun dalam bentuk ASB, analisa standar belanja. Jadi HSPK yang disampaikan Bu Kartika, bahwa ASB itu rangkaian dari HSPK yang ada untuk pekerjaan konstruksi. Kemudian kalau untuk pekerjaan non-konstruksi, itu juga ada ASB non-fisik. Artinya kegiatan-kegiatan yang berulang itu bisa kita ambil jadi satu di dalam satuan harga, kemudian kita kumpulkan dalam bentuk analisa standar belanja. Nah, dengan analisa standar belanja inilah kita bisa mengukur kewajaran harga, karena di dalam fungsi analisa standar belanja adalah mengukur kewajaran harga. Itu yang terkait dengan ini ya Pak, untuk mensiasati di kami dalam penyusunan SSH
ASB, HSPK maupun SBU. Jadi kita bicarakan dalam tim, Pak. Jadi kita ada tim di pemerintah kabupaten. Tim ini terkait dengan sinkronisasi penyusunan. Jadi kita selesaikan dulu SSH, kemudian baru kita selesaikan ASB-nya. Jadi kalau SSH belum selesai, kita nggak bisa nyusun ASB, Pak, dan HSPK-nya. SSH selesai, lalu kita nyusun HSPK. Lalu kita susun SBU. Tetapi data utamanya gitu ya, main source-nya, sumber utamanya itu adalah di SSH. Ketika SSH ini sudah bisa kita susun, maka kita akan lebih mudah untuk menyusun yang lain. Mekanismenya, ketika ada perubahan, seperti yang Bapak sampaikan untuk pengadaan tanah, maka pengadaan tanah itu kita kecualikan, Pak, untuk sesuatu yang sifatnya apa yang ketika kita memproyeksikan itu pendekatan harganya itu ada banyak, maka itu kita kecualikan supaya SSH ini bisa jalan. Karena pengadaan tanah ini di dalam ketentuan peraturan perundangannya yang paling sering digunakan adalah pendekatan harga pasar atau appraisal. Maka kita tidak mungkin atur itu di dalam SSH. Nah, itu nanti di dalam peraturan kepala daerah atau SK kepala daerah, keputusan kepala daerah, kita kecualikan untuk hal yang tidak diatur di dalam satuan harga, mengacu atau menggunakan harga pasar yang ada. Jadi itu supaya tidak menjadikan persoalan atau perdebatan ketika kita tidak menyelesaikan penyusunan SSH. Karena memang pengadaan lahan tidak bisa, Pak. Mekanisme pengadaan lahan itu ada aturan yang mengatur tersendiri terkait pengadaan lahan, di mana harus ada timnya, ada panitia, ada penlog, dan sebagainya. Yang mana itu nanti kita rangkum dalam ASB. ASB itu kita menetapkan harga satuan pekerjaan itu konstruksi, misalnya. Kalau tidak ada pekerjaan konstruksi, berarti kita tetapkan dalam ASB non-fisik terkait dengan pengadaan lahan. Mungkin kepanitiaannya, mungkin terkait dengan survei, dan sebagainya. Itu kita bisa masukkan itu ke dalam analisa standar belanjanya. Tetapi itu tidak perlu kita atur di dalam standar satuan harga, Pak. Karena itu tidak mungkin, karena pengadaan lahan ini tahapannya banyak banget. Nah, terkait dengan penyusunan di dalam ketentuan, di dalam SIPD, kita atur adalah sebelum peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah itu ditetapkan, kita masukkan dulu di dalam aplikasi SIPD, Pak. Sehingga OPD bisa melakukan input terkait penyusunan RKPD. Jadi angka RKPD-nya itu bahasa kami itu tidak angka gelondongan atau tidak angka induk, tetapi angkanya sudah ada rincian. Sehingga ketika nanti kita pembahasan KUA di Dewan, di DPRD itu, mereka bisa langsung melakukan uji petik atau sampling terkait dengan tolok ukur kinerjanya. Jadi ketika pekerjaan A, misalnya contohnya pengadaan jalan sepanjang satu ruas. Yang satu ruas itu panjangnya 5 km. Nah, begitu. Nah, itu langsung tolok ukurnya ketemu. Ruas jalan A dengan panjang 5 km. Maka sudah akan kita masukkan di dalam RKA itu, sudah ketemu harga satuannya. Per kilonya berapa. Nah, seperti itu, Pak. Dan di situ akan ada rincian, karena di SIPD itu menyebutkan rincian, Pak, ya. Tidak menyebutkan paket atau tidak menyebutkan dalam bentuk gelondongan. Jadi rincian. Maka kalau rincian, jalan itu biasanya ada urukan. Kalau ada urukan, lalu ada pasir. Lalu kalau tidak ada pasir, mungkin dia dalam bentuk aspal. Jadi seperti itu. Nah, ketika kita sudah menyiapkan lebih dahulu standar satuan harga, itu lebih memudahkan pada saat memasukkan di dalam dokumen RKA. Sehingga ketika nanti RKA ini sudah masuk, setelah pembahasan RKPD, biasanya kan ada pembahasan RKPD, ya Pak. Setelah RKPD, biasanya kan sebelum RKPD ada musrenbang. Musrenbang itu, di dalam musrenbang biasanya ada forum OPD. Nah, dari forum OPD, kemudian musrenbang, kemudian dalam konteks penyusunan RKPD, ketika sudah ada standar satuan harga, OPD tidak membuat pagu yang asal-asalan. Jadi pagunya sudah sesuai dengan pagu yang tercantum di dalam SSH masing-masing. Ketika mereka mau menyusun apa yang ingin disusun sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Saya contohkan seperti PU tadi. Maka ketika PU memasukkan dokumen perencanaan di dalam RKA-nya,
di dalam dokumen RKPD-nya itu sudah angkanya sudah angka yang pasti. Jadi bukan perkiraan. Jadi pagunya sudah pagu. Bahasa kami itu pagu definitif sudah. Sehingga ketika dibawa ke Dewan tidak ada perdebatan panjang. Pembahasannya tidak lama, Pak. Seperti itu. Karena biasanya lama itu karena pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif tidak pernah mempunyai data detail. Sehingga teman-teman legislatif berasumsi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh teman-teman eksekutif, ya seperti itu, dan itu akan menjadi bergening politik bagi teman-teman legislatif. Biasanya seperti itu. Nah, kita menghindari itu dengan kita menyelesaikan lebih dahulu SSH, sehingga teman-teman OPD tidak lagi menyusun secara angka utuhnya, tetapi dia sudah punya rincian. Mungkin itu dari saya, Pak Cecep dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Monggo nanti disambung lagi. Ya, baik, terima kasih Pak Herawan atas tanggapannya. Mungkin Bu Kartika atau Mas Afif bisa menambahi apa yang sudah dijawab oleh Pak Herawan terkait tadi ya, bagaimana pengelompokan standarnya, kemudian terkait dengan updating, itu idealnya dilakukan saat kapan. Mungkin Bu Kartika bisa menambahkan, ya, karena tadi materi Bu Kartika terkait dengan updating data. Monggo silakan Bu Kartika. Ya, baik. Terkait untuk pengelompokan, nanti kita tentu lihat tipe kegiatannya apa, nggih Bapak. Misalnya seperti tadi yang dicontohkan itu untuk rehab dan pemeliharaan, itu biasanya kita masukkan dalam ASB, karena memang kegiatan rehab dan pemeliharaan itu terdiri dari beberapa HSPK. Misalnya kalau untuk rehab genteng misalnya, nanti ada pembongkaran gentengnya sendiri, kemudian pemasangan atapnya sendiri, kemudian nanti ada pemasangan plafon sendiri, misalnya seperti itu, sehingga itu kita masukkan ke dalam ASB. Begitu juga dengan pemeliharaan, nanti biasanya ada pembongkaran sendiri, kemudian nanti penggantian gitu, itu kan ada beberapa, sehingga itu kita masukkan ke dalam ASB. Nah, untuk terkait Mbak tadi updating itu, kalau kami sifatnya lebih mengikuti timeline dari pemerintah daerah sih, kapan ini akan dipergunakan. Nah, maka disitulah diupdate. Biasanya kalau untuk konstruksi itu yang melakukan updating data kan biasanya dari PUPR ya Bapak, itu bisa 1 tahun 2 kali atau 1 tahun 3 kali. Setelah mereka melakukan survei harga ke daerah-daerah begitu. Kalau untuk waktu tepatnya ikut timeline dari Pemda sih biasanya kami gitu. Begitu Mbak Poppy, matur nuwun. Baik. Matur nuwun Bu Kartika. Mas Afif mungkin ingin menambahkan terkait dengan bagaimana tadi coding seperti itu, lalu mungkin updating informasinya. Mungkin sama dengan Bu Kartika tadi, kalau untuk kapan updatingnya ya sesuai timeline dari pemerintah daerah, seperti itu aja. Ini itu aja, Mbak. Oke, baik. Tentunya kalau sudah pakai aplikasi ini updatingnya jadi membutuhkan waktu mungkin yang lebih singkat dan lebih efisien ya, Mas Afif tentunya. Jika sudah dibantu oleh aplikasi SIM seperti itu. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa ternyata sudah pukul 10.30, sudah 1,5 jam kita bersama dalam agenda diskusi daring interaktif. Pertama-tama kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada segenap narasumber pemantik diskusi, Bapak Herawan Eka Kusuma dari BPPKAD Kabupaten Gresik, Ibu Kartika, Mas Afif Amrullah, terima kasih banyak atas segenap materi, atas seluruh sharing, pengalaman, dan ilmu yang disampaikan kepada peserta diskusi daring interaktif semua. Dan tentunya juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, peserta diskusi daring interaktif kelima SRI pada pagi hingga siang hari ini. Sebelum kita berpisah, ada beberapa materi yang nanti bisa Bapak Ibu download, ya. Ada beberapa informasi. Yang pertama adalah materi dari para narasumber pemantik diskusi ini, nanti bisa di-download oleh Bapak Ibu sekalian di website dari SRI di www.sri.id. Linknya sudah dibagikan di kolom chat sehingga nanti mungkin Bapak Ibu bisa tinggal klik saja. Nah, materinya nanti akan bisa diupload mungkin setelah acara ini berakhir. Kemudian yang kedua, kami ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian para peserta untuk memfollow atau mengikuti kami Instagram SRI di @swasaba_sri,
Ya, di situ nanti Bapak Ibu bisa mengakses segala informasi terkait kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di SRI, kegiatan lainnya misalnya seperti diskusi daring interaktif di agenda berikutnya yang tentunya akan mengangkat tema-tema diskusi yang tidak kalah menarik dengan diskusi kita hari ini. Lalu juga ada informasi terkait kegiatan pelatihan ataupun pendampingan kepada pemerintah daerah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah telah kita lalui bersama kegiatan kita dari pagi hingga siang hari ini dengan lancar tanpa ada suatu kendala apapun. Terima kasih kami ucapkan kepada segenap narasumber, kepada segenap peserta yang telah bergabung, yang telah berdiskusi bersama di sini dari seluruh daerah di Indonesia. Alhamdulillah kita bisa memfasilitasi forum diskusi ini secara online sehingga kita bisa saling sharing ilmu, sharing pengalaman, dan tentunya harapannya ini juga bisa menjadi jalinan silaturahim kami dari SRI kepada Bapak Ibu sekalian di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan tentunya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan agenda diskusi daring interaktif kelima ini ada kekurangan ataupun kesalahan yang kami lakukan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, demikian kita bisa cukupkan dan kita akhiri agenda kita dalam diskusi daring interaktif kelima terkait dengan teknik updating standar satuan SSH, ASB, SBU, dan HSPK pada SIPD yang paripurna. Kami dari Swasabah Riset Inisiatif, segenap tim mohon undur diri. Terima kasih dan kami cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.